Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu annahu la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ila man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah karena dengan nikmatnya kita berkumpul di sini. Dan ini adalah kali pertama saya mendapatkan amanah dan nambah silaturahim lagi di tempat ini. Mudah-mudahan setiap niat yang kita ajukan kepada Allah, setiap pergerakan fisik kita, setiap irodah qalbiyah, kehendak hati, setiap kehendak itu dicatat sebagai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam senantiasa tercurah untuk uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Ahbab fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, pemuda-pemudi dan semuanya. Izinkan memperkenalkan nama saya dulu karena pertemuan masa langsung ke materi. Tak kenal maka kenalan. Nama saya Budi Abdus Salam. Saya asli dari Tegal dan sudah di Purwokerto dari sejak tahun 2019. Dan awalnya laju dari 18 itu laju selama 1 tahun. Jadi pertama itu amanahnya di pengembangan bahasa, mengajar bahasa Arab di UIN Saizu. Kemudian setelah nambah amanah lagi di UMP tahun 19, akhirnya saya putuskan untuk pindah permanen 19 sampai dengan sekarang. Jadi di UMP mendapatkan amanah untuk mengajar bahasa Arab juga, yaitu di Ma'had Al-Imam Malik, kemudian juga sebagai Direktur Asrama Unggulan Ki Haji Al-Idardiri UMP. Itu sekedar perkenalan. Saya mondok di Madura 6 tahun. Ada orang Madura di sini? Insya Allah saya tahu bahasanya. 6 tahun saya di sana. Tahun 1986 sampai 2002. Kemudian lanjut di Surabaya di Ma'had Umar bin Khattab, sekarang itu ikut UM Surabaya. Itu hanya setahun untuk memperdalam bahasa. Kemudian ke Mesir dari 2003, kemudian 2007 selesai, kemudian lanjut S2 dan baru pulang dari Mesir tahun 2017. Setelah itu setahun kemudian langsung menikah. Selesai, sudah bisa hidup. Itu perjalanan singkat hidup saya. Baik, amanah yang diminta untuk mengisi ini terkait dengan istiqomah. Saya tidak tahu nanti, saya yakin kajian rutin sudah ada di sini ya. Saya hanya mengisi kekosongan dan memang pekan pertama saya kosongkan untuk keluarga. Kalau toh ada ya hanya jadwal ya mendadak begitu ya, dadar gulung. Itu kemudian bisa diluangkan. Nah, terkait dengan istiqomah ini menarik. Saya yakin bapak-bapak semuanya sudah menjaga ritme itu, ritme istiqomah. Tetapi yang menarik adalah satu riwayat hadis begitu ya, di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang salah satu penjelasannya di sana Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan itu bergantung kepada khotimnya, penutupnya amal perbuatan. Wa mana dzalika anna man kataba lahul iman wa ta'ati akhir umri qad yakfuru billahi wa ya'si lahu hina. Dalam penjelasannya begitu. Nanti coba kita tidak menjelaskan Arba'in Nawawi, tapi kita pakai 1-2 penjelasan di sana, kemudian kita jabarkan sesuai dengan kebutuhan topik kita. Hadis Nabi tadi, meskipun seseorang itu penjelasan tadi ya, yaitu meskipun seseorang mungkin
sudah dituliskan dalam ilmu Allah dia itu akhir hayatnya adalah baik, begitu ya. Akhir hayatnya adalah baik. Maka mungkin ada 1-2 sisi yang dia akan melakukan perbuatan buruk. 1-2 sisi. Hal ini penjelasan seperti ini penting untuk kita pahami. Dalam artian sebaliknya, mungkin orang telah dituliskan akhir hayatnya itu buruk, maka selama hayatnya mungkin ada sisi 1-2 hal yang dia memang berbuat baik. Maka semuanya ini adalah kasat dohir. Fala yaqtaranna bi dohir halil insan. Maka kasat mata seseorang itu tidak bisa kita nilai. Kasat mata dohirnya, begitu ya. Fa innal ibratu bil khawatim, karena memang yang akan dijadikan tolak ukur adalah akhir hayat seseorang. Maka keistiqomahan itu yang akan menjadi penentu utama. Bisa jadi kita taat, begitu ya, tapi akhir hayat bisa tidak kita memastikan itu. Maka ini yang menjadi pegangan kita, kenapa kita harus menjaga istiqomah itu. Maka kemudian kira-kira doa Nabi Muhammad untuk meminta istiqomah itu bagaimana, dengan sedangkan tadi di awal beliau mengatakan al-ibratu bil khawatim, yang menjadikan pegangan adalah akhir hayat seseorang. Maka kita harus meminta kepada Allah untuk menjaga ritme, untuk menjaga produktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad di hadis yang masyhur mengatakan dan senantiasa yukthiru bid-du'a, beliau kebanyakan doanya adalah mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu doa Nabi saja meminta doa itu, begitu ya. Nabi meminta agar akhir hayatnya menjadi husnul khotimah, bukan su khatimah. Ini Nabi Muhammad SAW meminta doa itu dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian sahabat pun ketika bertanya, "Qul fil Islam ya Nabi Muhammad," katakan dalam Islam yang belum pernah ada yang menanyakannya. Nabi mengatakan, "Qul rabbunallah tsumastaqim," katakanlah Allah Tuhanku, Tuhan kamu, Tuhan kita, kemudian beristiqomah dalam mengatakan kata-kata tersebut. Tentu kata-kata kan bukan hanya perkataan. Istiqomah berarti bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Masalahnya kita hanya ada di lisan saja, perbuatannya itu berbalik. Maka Nabi Muhammad mengatakan hal itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Di banyak versi dan riwayat maknanya sama. Maka untuk menjelaskan kalimat Nabi Muhammad SAW ini, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan inna khatimah su takun bisababi dasasati batinati lil abdi. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini mengatakan penutup yang buruk itu sebabnya karena ada dasasa atau bisikan yang menahun di dalam hati seseorang, bisikan. Walayatlah alaihan nas, yang memang tidak akan muncul dan tidak akan orang tahu kecuali pemiliknya. Bisa jadi orang itu awalnya taat, begitu ya, tapi di dalam hati dia melakukannya setengah hati. Dia ingin mencoba hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahun seperti itu akhirnya pada akhirnya juga meledak. Maka kita bisa membaca ada orang yang kemudian awalnya dia taat berbalik 180 derajat. Wonten ada, terkadang kita melihat kenapa bisikan hati yang menahun itu padahal dia taat, begitu kelihatannya. Kan kita tidak pernah tahu hati seorang. Nabi saja senantiasa memberikan kaidah dasar nahkumu bidzohir. Kita itu hanya mengukur kasat mata seseorang. Selama masih sholat ya sudah, dia itu
muslim, kan begitu. Muslim itu apa berarti? Man yaf'alu bil wajibat. Muslim itu yang mengerjakan kewajiban, itu muslim. Kalau selama dia sholat 5 waktu ya muslim. Kalau dia masih datang ke kantor, meskipun datang begitu ya tepat waktu absennya, ya dia tetap sebagai karyawan muslim gitu ya. Meskipun goduru apa ya gitu ya. Pokoknya dia muslim selama melakukan kewajiban. Kalau levelnya di atasnya adalah mukmin, wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan. Itu mukmin, bukan datang tepat waktu saja, bukan datang di masjid saja, tetapi ada kegiatan apa dia ikut nimbrung, dia sunnah. Tapi itu namanya mukmin. Tapi itu dohir juga begitu. Semuanya dohir, semuanya dohir. Tapi mending dohirnya baik daripada tidak. Kalau muhsin di atasnya itu yang paling tinggi. Muhsin maka ya yang paling sempurna, bukan hanya wajib sunnah saja, tetapi sebelum orang itu minta tolong maka dia datang menanyakan apa yang bisa saya bantu. Itu muhsin itu. Ihsan itu seperti itu. Dia bisa memprediksi masjid ini kebutuhannya apa 10 tahun mendatang. Itu muhsin. Itu karakter muhsin begitu, dia bisa memprediksi. Jadi bukan hanya datang kewajiban saja, bukan mengerjakan yang sunnah, ada program dikerjakan, tapi dia yang menginisiasi program. Di bawah muslim apa Pak? Itu kan wajib saja. Ini wajib dikerjakan, haram juga dikerjakan. Sholat di masjid bali-bali nyolong sendal. Namanya adalah fasik dalam bahasa agama. Fasik. Tapi dia tetap muslim dalam bahasa agama. Fasik masih muslim karena dohirnya masih mengerjakan begitu ya. Dohirnya mengerjakan. Kalau di bawah fasik baru itu kafir yang memang tidak mengerjakan itu secara dohir. Jadi fasik itu pun tidak boleh kita sentuh darahnya, biarkan saja. Kenapa? Masih sholat, tidak boleh melukai darahnya, itu sudah, itu namanya adalah melawan perintah Nabi Muhammad SAW. Maka memang semuanya adalah kasat mata semuanya. Maka Nabi Muhammad tadi dalam hadisnya meminta untuk meneguhkan keistiqomahan. Nabi meminta begitu ya. Dan berarti permintaan ini dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami maksudnya adalah menyingkirkan dasar bisikan tadi. Bisikan itu bisa terjadi kapanpun dan siapapun begitu ya. Siapapun. Maka sering kita mendengar orang yang sebaliknya ya, dia kelihatannya fasik begitu ya, tapi entah bagaimana dia bisa berbalik arah, itu bisa menjadi orang muhsin. Pernah ada banyak orang yang, mohon maaf, di berita yang pernah viral dahulu, dia pengedar narkoba ditangkap, dijatuhi hukuman mati, tapi sebelum dia dieksekusi dia berbalik arah, dia sudah menghafal Al-Quran. Gila, sebaliknya itu bagaimana itu begitu kan? Maka jawabannya di sini kata Ibnu Hajar Al-Haytami, berarti selama dia bermaksiat, bisikan hatinya itu menentang perbuatannya terus menerus, sehingga ada momen dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keistiqomahan itu bukan hanya lahir, tapi juga batin yang diminta. Jadi dua hal itu harus berjalan bersama-sama. Jadi ini kan yang menjadi pengingat kita semuanya, bukan hanya saya, tapi kita semuanya bisa terjebak dalam dasar bisikan tadi. Ahbab fil rahimani wa rahimakumullah. Maka wa kadzalika man qad ya'mal rajul amal ahlun nar wa fi batinihi khaslah khair khafifah. Mungkin orang tadi ya seperti bandar narkoba yang pernah viral begitu ya. Dia memang melakukannya karena sudah masuk dalam lingkar setan. Dalam lingkar setan kalau dia keluar, dia mati, keluarganya kena ancaman, kan begitu. Maka dia melakukan dengan susah, dengan berat, tapi bisikan hatinya tetap melawan perbuatannya untuk kembali. Ketika momentum terjadi hukuman mati, maka justru di situ keluarganya diamankan.
karena terputus sudah begitu ya. Maka dari itu dia kembali kepada jalan Allah. Kita tidak pernah tahu hal-hal yang seperti itu. Maka keistiqomahan itu kita minta, baik itu lahir badan kita mengerjakan, batin kita juga mengikuti ritme tubuh kita. Tapi yang terpenting adalah tubuh kita, karena hati juga bisa mengikuti tubuh kita. Maka asyara hadzal hadits nabawi ila marahil. Maka ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW meminta untuk ketenangan hati tadi, kemudian fisik juga dikerjakan. Dalam artian ini tidak masuk mereka yang kemudian mencari celah apa, saya nantilah untuk ke taubatnya sebisa mungkin ya, mumpung muda ya, muda foya-foya tua kaya raya begitu ya, mati masuk surga begitu. Tidak, dalam artian kalau dia itu meninggal saat tua, kalau masih muda dicabut, siapa yang tahu begitu ya. Kata-kata khawatim itu penutup bukan masa tua, tapi kapanpun bisa diambil oleh Allah usianya, kapanpun, bukan hanya ketika tua saja. Maka setiap penggal dalam kehidupan kita ya harus betul-betul dimaksimalkan, harus betul-betul mengerjakan yang memang itu menjadi kewajiban. Jadi minimal ya muslim lah, minimal gitu. Kalau tidak kita bisa merangkak ke mukmin, ya minimal muslim. Itu paling standar yang mending yang bisa dicapai, karena Islam itu agama yang mungkin diikuti semua lapisan masyarakat. Maka ulama mengatakan al-Islamu dinu mungkin, agama yang mungkin, sangat mungkin atau realistis. Kalau memang kita bisa ngejar yang wajib, sudah tidak masalah, wajib saja itu bahkan standar minimumnya. Islam tidak pernah mengajarkan orang itu kalau mau suci, mau mendapatkan predikat yang mulia di hadapan Tuhannya, harus memutus dari mata rantai dunia, tidak menikah. Karena orang menikah orang di pasangan, karena itu fitrah manusia begitu, berpasangan, maka tetap diizinkan berpasangan begitu ya. Allah juga tidak memutus mata rantai manusia harus tetapa, harus semedi, memutus dari keduniaan, tidak juga kan begitu. Bahkan ada mekanisme yang mengatur zakat, berarti kebendaan diatur, berarti boleh memiliki harta, tapi ada aturannya kan begitu. Jadi agama yang paling realistis, Allah memberikan peluang semua itu. Maka istiqamah ini memang yang diminta dari Nabi Muhammad kepada umat semuanya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan Nabi Muhammad itu pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in aqal. Jadi kalau kita berpikir amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah, kalau kita mau mengarang mungkin ya mereka yang sholatnya non-stop begitu ya, sholat malamnya iya begitu ya, kemudian semuanya dikerjakan. Atau kalau kita mau mikir amal perbuatan yang paling mulia di hadapan Allah, ya mungkin jihad itu. Tapi kan wangel jihad ya, kita nunggu ada peperangan, ngarep perang buatan. Tapi kan jihad juga beda-beda lapisannya gitu. Ada jihad yang derajatnya sama dengan jihad itu adalah ibu yang melahirkan dan meninggal, itu juga jihad. Kemudian mahdum, orang yang terkena runtuhan longsor, itu sama dengan jihad. Mughriq, orang yang tenggelam dalam artian bisa karena bencana alam dia hanyut, atau dia berenang dan hanyut, itu juga sama derajatnya dengan jihad fisabilillah. Tetapi selama akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, itu syarat utamanya. Tapi kalau tidak, ya tidak sama dengan jihad fisabilillah. Kalau kita mikir amal perbuatan yang besar, ya paling jihad. Tetapi kan sampai mana? Masa kita nunggu tenggelam?
Masa kita nunggu alam ini hancur begitu ya? Tidak. Maka Nabi Muhammad ketika ditanya dan menjelaskan para sahabatnya, amal perbuatan yang paling dicinta Allah itu bukan menunggu momentum. Nunggu momentum itu berarti haji juga nunggu momentum, karena jenengan harus nabung dulu kan begitu. Kalau toh sudah punya uang tetap harus masuk antrian. Kan nunggu momentum itu, jihad juga nunggu momentum semuanya itu. Maka kata Nabi Muhammad, jangan menunggu momentum, tapi kita yang membuat momen-momen itu. Nah, kalimatnya adalah perbuatan yang paling dicinta Allah itu adalah yang paling konsisten dikerjakan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi konsisten meskipun sedikit, itu yang dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita yang mau menciptakan momentum itu setiap saat, konsisten, bukan nunggu momentum. Meskipun nunggu momentum itu juga baik, dan itu butuh juga kesabaran. Karena orang yang tidak ingin berjihad, kalau momentumnya datang, dia pasti akan lari, tunggang langgang, lintang pukang begitu ya, kabur begitu ya, kalau momentumnya datang. Tapi kalau orang yang bagus keimanannya, ketika momentum datang, dia akan datang menjemput. Ini panggilan yang memang tidak setiap hari. Haji momentumnya datang, dia menjadi orang kaya. Kalau orang tidak punya niat dan tidak punya keimanan yang kuat, dia akan lari dari kewajiban haji itu. Zakat ketika nisab haulnya sudah sampai momentumnya, maka dia akan kabur meninggalkan momentumnya kalau memang keimanannya tidak dimiliki. Itu ibadah momentum, tapi itu yang menentukan kualitas keimanan seseorang. Jadi ketika momentum datang harus datang, tapi jangan ada ibadah yang lain juga yang memang harus kita yang menciptakan momentum itu, yaitu dari istiqomah itu. Jadi ibaratnya kalau ibadah momentum itu refleksnya seperti apa? Ketika ada suatu yang datang, kewajiban yang datang. Ketika adzan berkumandang, refleksnya bagaimana? Lanjut bermain, lanjut mancing, lanjut main dara begitu, atau apa begitu, atau bergeser. Nah, itu kan momentum, itu momentum datang langsung dikerjakan momentum. Maka dua muha yang paling konsisten meskipun sedikit. Nah, ini kalau gambaran sedikit itu seperti apa, kan ini yang penting kita lakukan. Kita tinjau para sahabat itu ketika mengamalkan hadis Nabi ini seperti apa sedikitnya. Saya yakin hadirin semua sudah banyak mengkaji sirah nabawiyah atau sirah sahabat. Maka sahabat Bilal, konsistensi ibadah yang dijaga niku ibadah nopo? Dawam wudu leres. Dia konsisten menjaga wudu. Orang muluk-muluk, tidak banyak-banyak, hanya menjaga wudu saja. Gampang? Monggo dicoba. Tapi itu sama, dia memunculkan momentum untuk dirinya sendiri dan tidak ada yang mengajarkan itu. Nabi pun tidak mengajarkan. Tapi tiba-tiba Nabi diperlihatkan dengan terompahnya. Itu punya siapa di surga begitu ya? Ketika beliau diperlihatkan surga neraka, itu punya marbotmu itu. Marbot saya, Bilal gitu ya. Betul. Ketika dia kembali, Nabi Muhammad kembali ke bumi, ditanya begitu ya, kamu amalan apa yang membuat kamu itu sudah punya tiket di surga, sedangkan yang lain saya lihat belum gitu ya. Kamu sudah punya gitu ya. Beliau mengatakan dawam wudu, konsisten menjaga wudu. Jangan muluk-muluk, jangan muluk-muluk menjaga, mencari ibadah, betul gitu. Wajib dikerjakan sudah, tinggal cari satu saja ibadah sunnah yang memang jenengan bisa menjaganya aja muluk-muluk begitu. Kita mengukur kemampuan kita, kita mengukur begitu ya. Jadi
Aktivitas kerja silakan berjalan begitu seperti biasa, ibadah wajib silakan berjalan seperti biasa. Cari satu ibadah yang memang mudah dan bisa dijaga setiap hari. Sahabat Bilal memilihnya adalah dawam wudhu. Udah itu saja, jangan angel. Kenapa? Begitu kentut, begitu pipis, buang BAB, wudhu lagi. Terus begitu selama satu hari 24 jam, bangun tidur langsung wudhu terus begitu. Itu susah itu. Tapi kalau memang jenengan itu, kalau kata orang Makkah itu, orang Saudi, Indonesia itu jamaah ikan. Kau ini kicak-kicik banyu. Jadi mirip Bilal, kicak-kicik banyu, wudhu banyu begitu ya. Satu hari mandi 3 kali. Orang Saudi paling sehari sekali begitu ya mandi. Karena memang kita alamnya adalah tropis lembab ya. Jadi kita sebetulnya bisa meniru sahabat Bilal itu. Bilal jangan-jangan pernah ke Nusantara ya. Enggak ya, beliau kan mantan budak begitu. Tapi dia hampir sama, dia suka banget dengan air, mirip dengan kita, suka banget begitu ya. Maka wudhu itu menjadi kunci yang diambil. Tapi kita mungkin manfaat wudhu tidak pernah tergambarkan kalau tidak dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Al-Ghazali. Wudhu itu dijelaskan manfaatnya dan sesuai dengan perenungan banyak hadis begitu ya. Manfaat wudhu kalau kita mengira hanya membasuh yang zahir saja, betul. Wajah orang yang menjaga wudhu itu memang meskipun dia hitam atau coklat, keseng lah ya. Tukang parkir ya pasti gosong wajahnya. Tapi kalau dia menjaga wudhu, entah wajahnya berbeda, auranya berbeda. Apalagi yang putih begitu ya. Tapi wajah putih tidak menjaga wudhu, tetap auranya tidak sama ya. Tidak sama. Ini auranya ya berbeda ya. Rupanya aura itu yang memancarkan adalah ketenangan hati rupanya. Jadi wudhu meskipun membasuh wajah dan anggota wudhu betul memang, tetapi yang dibasuh juga batin seseorang, tenang hatinya. Ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ghazali, mampu membasuh jiwa. Kadang kita berpikir aja ngomong begitu, dalilnya mana? Betul ya. Beliau berdasarkan perenungan ketika Nabi Muhammad memerintahkan kalau kalian marah maka wudhulah. Hubungannya apa? Kan begitu. Nah ini dijelaskan kemudian oleh Imam Syafi'i dan Ghazali. Kalau Nabi mengatakan berarti memang beliau yang paling tahu alam roh, kan begitu. Beliau yang pernah dibukakan banyak hal. Maka wudhu pun mampu menenangkan orang dari kondisi marah. Pertanyaannya siapa dan bagaimana cara menenangkan orang kalau bukan dengan ketenangan hati, kan begitu. Maka wudhu mampu menurunkan tensi amarah seseorang. Kenapa kemudian orang yang menjaga wudhu itu tenang? Ya karena selain fisiknya dibasuh, jiwanya juga dibasuh. Itu kalau tanpa penjelasan mereka kita kadang yang tidak mengerti begitu ya. Karena kadang kita baca hadis 1-2 rampung, sedangkan mereka 1-2 semua harus dibaca, direnungkan baru muncul kesimpulan. Maka bersyukur kita itu setiap generasi punya warisan masing-masing, warisan ilmu, pengetahuan, dan selalu dituturkan. Dan kemudian ada sanad ilmu yang berkesinambungan. Itu yang dipilih oleh sahabat Bilal bin Rabah. Ada lagi yang lain kira-kira? Jadi kalau mau milih itu kayaknya angel gitu. kayaknya angel begitu ya. Tapi ini dampaknya mengerikan sekali begitu ya. Saya pernah, ini teman ya waktu belajar dulu, dia yang namanya anak SMA begitu ya. Dan basic awam keluarganya.
Karena awam itu dia dari pelosok, dia kemudian ketika belajar di luar daerahnya, kakeknya khawatir takut-takut cucunya ini ada yang mengganggu begitu ya kan, kenakalan remaja selalu terjadi begitu ya. Maka kakek ini kemudian minta cucunya untuk datang ke orang pintar mana. Ini terjadi, ini nyata begitu ya. Kemudian dia hanya dibaca-bacain doa, kemudian dipercikkan air tertentu begitu ya, ya lah dukun begitulah ya. Tapi dia tidak sadar, asal datang saja tidak tahu. Setelah dia belajar banyak hal begitu, kemudian mengamalkan pesan dari kakek yang lainnya. Jadi dua versi, kakek yang pertama menyuruh ke dukun, kakek yang satu mengatakan sebelum kau pergi jauh, tolong nanti di sana ketika mau kuliah amalkan dawam wudhu. Dia mengamalkan dawam wudhu itu dan dia sudah melaksanakannya selama 1 tahun. Jadi yang satu ngisi penyakit setan, yang satu mengamalkan ibadah begitu ya. Dampaknya mengerikan. Jadi setelah dia tahu, rupanya waktu dia datang ke dukun itu menitipkan khodim khodam, iya betul, setan. Ini nyata terjadi begitu ya. Dia nitipkan itu, dukun itu masuk ke dalam tubuhnya. Makanya dia merasa ketika di keramaian dia merasa tenang gitu ya, ada ketenangan. Tapi tengah malam setelah 1 tahun dia mengamalkan dawam wudhu, ada yang membangunkan malam-malam, yaitu jin tadi. Kemudian jin itu mengatakan, kalau kamu ingin saya masih di tubuhmu, tolong kurangi wudhunya. Kalimatnya itu, tolong kurangi wudhunya. Dia kaget, sejak kapan kamu ada di tubuh saya? Sejak kamu datang ke tempat ini dan limbah ini begitu. Enggak, saya enggak mau. Tolong kamu pergi dari tubuh saya. Gitu. Dalam artian dawam wudhu itu kalau dilakukan konsisten selama 1 tahun, ini tajribah ya. Pengalaman langsung dari teman saya begitu ya. Dia bisa mengusir semua yang ada dalam tubuh kita. Jadi ruqyah mandiri itu yang paling penting dari dawam wudhu. Itu baru wudhu saja ya, belum bacaan yang lainnya. Tapi konsisten 1 tahun. Saya masih ingat banget teman saya itu 1 tahun itu dawam wudhu. Berarti ini tajribah ya, tidak ada hadisnya begitu, tidak ada. Tapi pengalaman dari teman saya yang melakukan, dia orang awam, melakukan 2 hal. Satu, ada bau kemusyrikan tapi dia tidak tahu begitu ya. Yang satu mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW. Allah yarham, mudah-mudahan beliau tetap diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini dari dawam wudhu. Kalau kangelan begitu ya, angel ketone, angel banget. Saya pun mengatakan usah ini. Maka sahabat yang lain mengamalkan dan mencari peluang-peluang pahala, peluang-peluang istiqomah yang lain. Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, memilih untuk menjaga sholat rawatib. Sebelum berpindah ke Abdullah bin Umar, perbuatan Nabi Muhammad membiarkan sahabat Bilal dawam wudhu namanya sunnah takriri, atau Nabi membenarkan perbuatan itu, berarti sah sebagai panduan hukum begitu ya. Karena memang itu sunnah, karena ibadah sunnah itu ya hanya dilakukan kalau tanpa ada sebab. Tapi dia menjadi wajib kalau mengikat perbuatan wajib. Contohnya kalau mau sholat maka wudhu itu harus masuk menjadi syarat begitu. Tapi kalau tidak mau sholat maka wudhu menjadi hal yang sunnah untuk dikerjakan. Dan sunnah itu ya terserah mau sekali, 2 kali, 3 kali, terserah. Kecuali nikah itu baru contohnya hanya kolata. Begitu ya, main orang ngantuk terus banget ngantuk ya. Begitu ya. Jadi sunnah itu memang tanpa batasan, silahkan begitu ya. Ini sunnah takriri yang dari dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Selanjutnya
Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau itu mengamalkan sholat rawatib. Beliau dalam riwayatnya mengatakan, hafidtu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyru rakaatin, 10 rakaat saya jaga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para penjelas hadis mengatakan kata-kata hafidtu itu maksudnya tidak pernah ditinggalkan kecuali dalam kondisi sakit, kecuali dalam kondisi dia bepergian. Jadi kalau sakit otomatis hanya yang wajib saja, kalau dia musafir ya yang wajib saja. Jadi hanya 2 kondisi itu dia meninggalkan sholat rawatib. Tapi kalau dalam kondisi mukim sehat, dia mengerjakan sholat rawatib itu. Ini yang dipilih sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, 10 rakaat. Kalau hadis yang lain Abu Hurairah itu adalah 12 rakaat, yang membedakan adalah di sholat duhurnya, gitu ya. Baik, kalau 10 rakaat berarti kita hitung mawon rakaatani qabla duhri, jadi duhur dulu hitungnya. Kemudian rakaatani ba'da duhri, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah duhur. Kemudian asar kosong, baru rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya, wa rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Tepat 10 rakaat itu betul-betul dijaga oleh Abdullah bin Umar bin Khattab tanpa pernah meninggalkannya. Kenapa? Nyari momentum yang dia ciptakan sendiri melalui kegiatan sunnah. Berarti dia memang, para sahabat memang mencari derajat, yaitu setidaknya mukmin, kan mencari yang sunnah, mukmin gitu ya. Jangan cuma muslim. Kalau muslim ya hanya wajib saja, maka istiqomahnya mana gitu ya. Maka ini yang para sahabat cari, dan Abdullah bin Umar bin Khattab memilihnya adalah sholat sunnah rawatib atau yang mengikuti sholat wajib. Jadi kalau sebelum isya, sebelum maghrib, namanya sholat apa? Ada sholat mutlak. Lepas mutlak ya kapanpun dan dimanapun, namanya mutlak begitu ya. Atau bisa juga sholat tahiyatul masjid atau sunnah wudhu, terserah nanti pilih yang mana. Atau mau setiap kali sholat wudhu langsung mengambil sunnah wudhu, dan itu dijaga juga boleh. Jadi setiap ada wudhu maka jenengan yang pertama dilakukan adalah sunnah wudhu terlebih dahulu sebelum sholat-sholat yang lain, tapi hanya ketika setelah ngambil wudhu saja. Jadi kalau qobliyah ba'diyah mungkin konsisten begitu ya. Tetapi ini adalah sunnah wudhu yang lebih sering lagi setiap wudhu ngambil sholat begitu ya. Atau dari versi sahabiah Ummul Mukminin yaitu Aisyah, dalam riwayat beliau itu yang dijaga adalah sholat duha. Sholat duha yang dijaga, yang betul-betul jarang sekali ditinggalkan oleh sahabiah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini masing-masing daripada sahabat mengambil satu ibadah yang memang menjadi momentum yang ia ciptakan dalam istiqomah. Jadi silahkan ambil yang mana yang kira-kira sesuai dengan kebiasaan kita. Atau kalau rawatib angel ya mungkin tahiyatul masjid, itu paling aman, datang langsung sholat terus begitu. Paling tidak berarti kalau di masjidnya 5 kali ya sehari 5 rakaat itu, daripada 10 rakaat kakek bongko males begitu.
begitu masuk ya sudah langsung 2 rakaat tahiyatul masjid dijaga. Tapi kalau hanya ke masjid saja, mungkin kalau di luar tidak ke masjid, sholat di rumah ya tidak, tahiyatul masjid masih bisa disesuaikan. Gitu ya. Jadi ibadah sangat banyak sekali yang bisa kita jadikan untuk mendekat. Ada yang dengan sunnah puasa juga bisa, Senin dan Kamis. Jadi silakan, kira-kira ibadah mana yang paling sesuai dengan ritme kebiasaan kita. Kita patenkan ibadah itu, setidaknya kita bismillah selama 1 tahun lamanya, untuk kemudian mematenkan ibadah tersebut untuk menjadi konsistensi kita. Kalau memang sukanya icak-icik banyu ya berarti kiblatnya ke sahabat Bilal icak-icik begitu ya, nggak masalah. Kalau cocoknya adalah karena ke masjidnya mungkin hanya 5 waktu, itu ya sudah tahiyatul masjid atau rawatib begitu ya. Kalau mungkin cocoknya adalah untuk menjaga lambungnya yang bermasalah begitu ya, jadi kesehatan dapat, ibadah dapat, maka puasa yang dipilih entah Seninnya saja atau Kamisnya saja atau dua-duanya Senin Kamisnya, atau Senin Kamis kayaknya sudah biasa mau Dahudan ya sudah Dahudan begitu. Kalau memang dia cocoknya di ibadah seperti itu, nafsu makannya nggak ada, malas, tidak senang makan, ya sudah Dahudan saja begitu, yang paling sesuai kira-kira mana. Maka ini yang menarik ketika Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan Bukhari, Nabi menuturkan bahwasanya idza maradul abdu aw safara kutiba ma fa'ala hadiran muqiman. Kalau seorang hamba itu sakit dan dalam kondisi bepergian, maka akan dituliskan pahala yang biasa dilakukan ketika dia mukim dan ketika dia tidak dalam kondisi sakit. Jadi ibadah yang biasa dilakukan adalah apa yang tadi sudah dipilih, yang memang selalu dijaga. Dia menjaga sholat duhanya non-stop begitu ya. Maka ketika bepergian, musafir, tidak perlu capek-capek nanti ketika mobil berhenti kemudian dengan sholat duha usah orang usah. Kenapa? Pahalanya sudah terkirim langsung. Jadi tidak mengerjakan itu, tapi pahalanya masuk begitu ya, langsung cloning, masuk rekening langsung. Tidak perlu. Jadi ketika musafir silahkan lakukan yang wajib-wajib saja. Orang umat sing sunnah. Betul, saestu itu kenapa? Itu perintah Nabi begitu. Silahkan jalan-jalan begitu ya. Silahkan kerjakan yang wajib saja. Bahkan ketika musafir mbok bisa jamak kosong, enak banget. Kan begitu. Tidak perlu dengan mikir apa rawatib, selama rawatibnya dikerjakan terus-menerus, istirahat. Libur jangan libur-liburnya begitu ya. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi selama kita jaga ibadah itu begitu ya, selama kita jaga. Jadi mungkin menjaganya hanya duha saja, ya sudah, duhanya akan masuk begitu ya. Rawatibnya di musafir mau mengerjakan rawatib ya silahkan rawatib begitu. Tapi duhanya tinggalkan saja. Terbiasa sholat malam ketika musafir, ya sudah, tidak perlu dikerjakan sholat malam. Kalau memang rutin mengerjakan sholat malam, langsung pahalanya itu masuk rutin tanpa mengerjakan satu gerakan pun. Itu kekuatan daripada istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita itu membaca hadis ini, kadang ya, hanya memikirkan hal-hal ibadah yang langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, tapi terlupakan hablum minannas gitu ya. Terlupakan. Ini kalimat ibadah kan umum, luas begitu ya. Luas. Kalau memang ada yang menjaga ibadah maliyah Jumat berkah, betul? Nah, dia rutin memberikan itu kan.
Ketika dia bepergian, koneksi mati tidak bisa transfer, ya insya Allah dengan hadis ini begitu ya, pahalanya masuk padahal jenengan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kalimatnya ibadah ini ya, kalimatnya ibadah yang memang dikerjakan terus konsisten. Sing penting ya sing jangan gede-gede lah, cuma berkah ya 20-50 ribu bisa begitu ya, cuma berkah bisa tabaruk dengan itu ya, maka konsistensi saja, bismillah gitu. Yang penting konsisten mengerjakan, yang penting itu. Kalau ibadah yang pendek-pendek gitu ya, konsistensi ibadah yang lain, ibadah yang paling berat dan pahalanya mulia itu adalah imam al-uzma, pemimpin. Itu juga ibadah. Kita melupakan banyak sisi begitu ya. Pemimpin yang ketika dia betul-betul adil begitu ya, dia banyak merencanakan hal dan dia konsisten dalam melaksanakan hal itu begitu ya. Mungkin dia sakit, dia harusnya memutuskan di waktu itu, maka dia hanya mengirimkan stafnya, maka pahalanya tetap masuk dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Pemimpin itu juga bagian daripada amal ibadah. Kenapa? Karena sekali tanda tangan dia mendapatkan, bisa menyelamatkan banyak orang. Satu tanda tangan saja. Kalau di negara lain, negara sebuah anonim, negara Konoha, tanda tangan itu duitnya akeh. Itu pemikiran yang salah begitu. Harusnya dia mikir dengan satu tanda tangan menyelamatkan banyak jiwa, pahalanya itu banyak yang minta ampun. Tapi kan kita juga ya mohon maaf mungkin banyak perlu dikoreksi negeri ini. Tapi kalau tidak disampaikan, maka tidak ada yang mendengarkan. Paling tidak sekali dua kali sampaikan cukup begitu. Untuk mengoreksi pemimpin-pemimpin kita di semua level, bahwasanya tanda tangan yang dia keluarkan bermakna ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus itu yang kemudian menjadi tolak ukur kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini kita bisa mengikat satu ibadah yang memang menjadi amal sumber pahala kita, baik hablum minallah atau hablum minan nas. Pas ini Pak. Masih kurang 3 menit ya, soalnya ketonnya di sana sudah pas. Oh ini pakai ya. Jadi saya mengatakan hal ini dalam artian hablum minan nasnya karena Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain mengatakan ini untuk kekuatan daripada niat begitu ya, dan juga istiqomah. Dalam sebuah peperangan Nabi Muhammad mengatakan di sahabat yang ikut peperangan, taraktum bil madinati aqwamun ma sirtum mansaran wa ma anfaqtum min sadaqatin illa wa hum ma'akum. Kalian di sini berperang, kalian di sini jalan menempuh jarak, kalian di sini berinfak fisabilillah, itu semuanya mendapatkan pahala. Tapi kaum, ada sebagian orang yang kalian tinggalkan di Madinah, pahala yang kalian terima semuanya itu mereka juga dapat. Jadi di Madinah ada orang-orang yang mendapatkan pahala padahal tidak mengerjakan apa-apa. Kenapa? Niatnya masuk. Jadi niatnya itu sungguh-sungguh, niatnya masuk. Jadi meskipun mereka tidak berangkat jihad, tetapi mereka kalau ada kesempatan berangkat. Tapi karena ada uzur syar'i dan perintah Nabi, kenapa? Karena mereka juga harus menjaga keamanan kota Madinah. Mereka ada pos jaga, mereka dapat pahala yang sama. Kenapa? Niatnya memang untuk melakukan peperangan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu sudah diniatkan begitu ya. Maka pahala selama 4 bulan itu masuk ke rekeningnya. Ini pun sama, kalau jabatan itu 4 tahun, 5 tahun diniatkan untuk betul-betul mereformasi banyak hal,
Nah, kalau ada halangan 1, 2 kali, 3 kali, 1 minggu bahkan sakit begitu ya, maka pahalanya itu masuk. Maka pahala yang paling besar justru ketika bersosial, betul memang itu pahala yang paling besar. Tapi kalau ada orang yang malas bersosial, ya silahkan cari yang wajib-wajib dan itu muslim kan gitu. Makanya alaikum bil jamaah, dari mengatakan silahkan bersosial, masuk untuk pergerakan, masuk untuk saling bahu-bahu. Itu perintah Nabi Muhammad. Kenapa? Pahalanya besar sekali begitu ya. Tapi harus diniatkan untuk lillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapannya silahkan beraktivitas, silahkan kegiatannya jalan, tetapi ibadah tetap harus kita murnikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hablum minallah atau hablum minan nas. Cukup? Demikian saya akhiri dan kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi